normalnya membutuhkan waktu 12 sampai 15 hari antara dari pembentukan matriks awal hingga terjadinya mineralisasinya. Tulang yang masih belum termineralisasi, jadi yang masih fase liquid atau koloid, itu dikenal sebagai osteoid. Jadi matriks tulang yang belum termineralisasi itu disebut dengan osteoid. Nah, selanjutnya komponen organik. Tadi kita berbicara tentang komponen anorganik penyusun tulang. Nah, sekarang komponen organik tulang itu disusun oleh protein, protein dan juga sel-sel tulang yang apa terdapat di dalam matriks. Nah, contoh sel-sel penyusun tulang ada sel osteoprogenitor, yaitu sel prekursor yang akan berdiferensiasi menjadi sel-sel tulang ya. Kemudian osteoblas, osteosit dan juga osteoklas. Pembentukan dan stimulasi dari bone forming cell ini diatur atau dipengaruhi eh, oleh sitokin, sitokin dan juga berbagai macam faktor-faktor pertumbuhan seperti ini ya, morphogenetic protein, fibroblast growth factor, PDGF, platelet derived growth factor, insulin-like growth factor, dan juga TGF 13. Nah, ini jadi ini skema atau apa bagan ya pembagian eh, sel-sel tulang dan matriks. Jadi sel tulang itu utamanya dibagi menjadi tiga ya, selain sel-sel osteoprogenitornya, yaitu ada sel osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Nah, kemudian matriks tulang ini tersusun dari komponen organik dan anorganik atau mineral ya. Komponen organik ada kolagen tipe 1, kemudian eh, yang matriks non kolagennya ada proteoglikan, glikosaminoglikan, protein, lemak dan juga air. Kemudian komponen anorganik atau mineralnya itu ada kalsium, karbonat ya dan berbagai macam mineral yang berkontribusi terhadap eh, 65% berat tulang pada keseluruhan tulang yang menyusun anggota tubuh dan juga memberikan konsistensi yang keras untuk tulang. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke struktur normal dari tulang. Nah, ini contoh gambaran skematik tulang panjang ya. Tulang panjang, nanti ada tulang pipih. Tulang panjang itu dibagi menjadi 3 regio ya. Epifisis, bagian yang membatasi em, yang ada di area persendian ya, jadi membatasi pertemuan antara tulang panjang yang satu dengan yang lain gitu, atau dengan apa dengan os pelvis ya dan sebagainya. Kemudian area tengahnya yang berbentuk pipa ini yang disebut dengan diafisis ya. Kemudian ujung tulang yang bawah ini juga termasuk ke dalam epifisis. Nah, kemudian di permukaan proksimal dari epifisis itu dilapisi oleh tulang rawan artikuler, articular cartilage. Kemudian di dalamnya ini disusun oleh cancellous bone atau spongy bone ya, yang terdiri dari trabecular bone. Kemudian em, pada area diafisis, bagian
bagian tulang yang padat yang melapisi pipa ini ya, yang menjadi dinding dari pipa pipa tulang panjang ini adalah tulang padat atau compact bone. Bagian terluarnya dilapisi oleh eh, periosteum ya, periosteum, lapisan periosteum. Kemudian di dalamnya ini ada rongga yang disebut dengan medullary cavity ya, atau cavum medullary ya. Nah, sekarang tulang pipih. Nah, tulang pipih contohnya di tulang tengkorak ya, tulang penyusun wajah. Ini eh, perbedaannya dengan tulang panjang, dia tidak ada medullary cavity ya, tetapi disusun oleh compact bone. Kemudian di tengah-tengahnya ada spongy bone atau cancellous bone. Nah, cancellous bone ini kalau diperbesar dia terdiri dari trabekula trabekula berbentuk trabekula tulang seperti ini. Jadi tulang tulang padat yang membentuk pori-pori gitu, pori-pori. Jadi makanya juga disebut dengan spongy bone. Nah, bagian dari tulang padat compact bone ini kalau di diperbesar itu kita bisa melihat struktur lapisan pada lapisan pada tulang padat yang terdiri dari ini sistem Havertz ya. Masih ingat ya di histologi terdiri dari sistem-sistem Havertz. Satu sistem Havertz ini merupakan satu unit fungsional terkecil yang menyusun tulang. Nah, kembali lagi ke struktur gambaran skematik struktur tulang panjang ya. Jadi yang permukaan eh, apa proksimal dari epifisis itu ada tulang rawan yang membatasi yang menjadi pembatas antara tulang panjang yang satu dengan yang lain ya pers- atau persendian ya. Kemudian di dalam epifisis ini disusun oleh trabekula-trabekula atau spongy bone. Kemudian di sini ada epiphyseal plate, di mana di sini terjadi pertumbuhan tulang sehingga semakin beranjak usia, maka tulang ini bisa tumbuh memanjang. Gitu. Kalau di manusia memberikan berkontribusi pada ini bertambahnya tinggi tinggi badan ya. Jadi terjadinya di sini di epiphyseal plate. Nah, kemudian di dalam rongga-rongga di antara trabekula-trabekula ini itu diisi oleh hematopoietic cells ya, hematopoietic stem cells ya, kemudian prekursor dari sel-sel darah merah, prekursor dari sel-sel darah putih dan juga lemak. Nah, kemudian berlanjut ke rongga kosong yang seperti pipa, nah, yang diisi oleh yellow bone marrow, ya, sumsum tulang. Nah, ini kalau bagian diafisis jika di, eh, dilakukan potongan ya untuk dilihat strukturnya lapis per lapis, itu bisa dilihat di tulang itu ternyata juga mengalami vaskularisasi. Jadi juga divaskularisasi oleh pembuluh darah. Jadi tulang itu bukan suatu benda atau organ tubuh yang mati ya, tapi dia membutuhkan suplai darah ya yang membawa nutrisi dan juga oksigen. Nah, ini jadi lapisan terluar dari tulang padat
itu disebut dengan periosteum. Periosteum itu ada yang lapisan outer layer dan juga inner layer. Terus di sini ada sistem vaskularisasi, kemudian masuk ke bagian tulang padatnya itu disusun oleh unit-unit fungsional terkecil yang membentuk yang secara bersama-sama membentuk sistem tulang padat ya. Nah, itu yang disebut dengan osteon atau sistem Havers. Kemudian di bagian dalam pada lapisan endosteum itu ada selapis ini tulang trabekula yang membatasi antara tulang padat dengan rongga medula. Ya, dengan rongga medula eh, tempat eh, sebagai tempat deposit untuk sumsum tulang. Ya. Nah, kemudian antara eh, kalau dilihat dari potongan longitudinal ya, antar sistem Havers itu terhubung satu sama lain ya melalui kanal-kanal nah yang disebut dengan kanal Volkmann. Nah, ini bila diperbesar lagi, sistem Havers itu memiliki pusat apa sentral kanal sebagai saluran untuk tempat apa namanya keluar masuknya pembuluh darah gitu. Jadi pembuluh darah baik arteri maupun vena itu terletak di bagian sentral dari sistem Havers atau yang disebut dengan sentral kanal. Nah, pembuluh darah ini masuknya dari kalau dari luar dari foramen-foramen ya, kemudian masuk melalui kanal-kanal Volkmann, kemudian dia mensirkulasi satu sistem Havers melalui eh, sentral kanal. Kemudian sistem Havers ini disusun oleh em, kanalikuli atau lembaran-lembaran ya sehingga yang tersusun radial atau melingkar sehingga disebut dengan lamela. Nah, di antara lamela-lamela, di dalam lamela-lamela itu ada suatu celah-celah kecil ya, celah-celah kecil yang disebut lakuna, yang di dalamnya itu terdapat residen bone cell yang disebut dengan osteosit. Masih ingat ya, disebut dengan osteosit. Osteosit itu adalah sel tulang dewasa yang posisinya itu terletak di dalam lakuna. Lakuna terletak di dalam lamela-lamela di setiap sistem Havers. Antar sel osteosit ini saling berkomunikasi ya dengan osteosit-osteosit yang lain melalui kanalikuli. Ini gambaran potongan melintang dari tulang panjang, khususnya difokuskan pada sistem Havers ya, yang mana jaringannya ini langsung dibuat sediaan apa ya, sediaan dibuat potongan yang tanpa diwarnai, jadi langsung dipres gitu sediaan potongannya tanpa dilakukan pewarnaan histopatologi. Ini juga ini gambaran tulang padat pada pada apa namanya pada tulang panjang ya, pada
kompleks bone tulang panjang yang terdiri dari sistem-sistem Havertz dengan sentral kanal di tengahnya. Kemudian garis-garis samar ini menunjukkan apa lamela ya, lamela. Kemudian yang ditunjuk oleh tanda tanda panah eh, dengan terlihat adanya inti sel berwarna padat ya, inti sel yang padat, ada celah di sekitarnya, celah kosong di sekitarnya ini yang disebut dengan osteosit. Osteosit di dalam kanalikul di dalam lakuna, di dalam lakuna. Kemudian ini lamela eh, di korteks, di bagian korteks dari tulang, jadi di luar sistem Havertz. Di sini juga eh, terdapat kanal lakuna-lakuna yang menyimpan sel-sel osteosit di dalamnya. Ini area em, ini area luar ya. Jadi ini selaput atau dari tulang yang disebut dengan periosteum disusun oleh stroma jaringan ikat. Ya. Nah, kemudian ini gambaran tulang padat yang menghadap ke arah rongga medula atau medullary cavity. Kenapa? Ini di samping ini apa adalah medullary cavity dengan sel-sel hematopoietik ya. Jadi hematopoietik stem cell. Kemudian ada sel-sel berbentuk em, kuboid hingga trapesium ataupun ada yang berbentuk segitiga, jajar genjang yang melapisi seluruh permukaan dari tulang padat. Nah, ini disebut dengan osteoblast yang bentuknya seperti ini, osteoblast. Ini ada sel-sel di dalam lakuna osteosit. Nah, kemudian ini area epifisis ya, area epifisis di mana di sini kenapa berwarna kebiruan pewarnaannya karena di sini kaya akan tulang-tulang rawan, ya. Sehingga pada pewarnaan HE akan mengambil warna kebiruan atau biru keunguan gitu. Tulang rawan, artikular cartilage, kemudian di sini ada growth plate, area tempat terjadinya diferensiasi tulang rawan sehingga apa namanya em, memberikan penambahan ukuran pada tulang panjang. Kemudian yang terlihat seperti apa ini ya? Seperti eh, bercak-bercak memanjang dan beranastomosis ini yang disebut dengan trabecular bone ya. Jadi tulang yang sudah mengalami osifikasi membentuk trabekula-trabekula yang diantaranya ini ada pori-pori atau rongga-rongga kosong yang normalnya diisi oleh sel-sel hematopoietik. Ini articular epiphyseal complex pada articular cartilage pada anjing. Jadi ini tempat terjadinya pertumbuhan atau diferensiasi tulang rawan, gitu. Diferensiasi tulang rawan, kemudian terjadinya eh, apa namanya osifikasi juga. Nah, yang berwarna merah gelap ini, berwarna merah cerah hingga merah gelap ini adalah tulang trabekula. Kemudian di dalamnya ini pori-porinya atau rongga-rongganya yang diisi oleh sel-sel hematopoietik. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis sel tulang tadi ya, sel-sel penyusun tulang.
Yang pertama osteoblas. Osteoblas ini berasal dari jaringan mesenkimal ya, atau sel mesenkimal yang berdiferensiasi menjadi osteoblas. Osteoblas secara normal dalam bentuk yang tidak aktif itu sitoplasmanya itu cerah ya dan berwarna pucat biasanya. Sedangkan osteoblas yang aktif, sitoplasmanya itu membesar ya, membesar atau menggemuk gitu dengan warna sitoplasma yang basofilik berwarna kebiruan. Osteoblas ini terletak di seluruh permukaan dari semua jenis tulang, baik di lapisan periosteum, endosteum, kemudian trabekular, dan juga intrakorteks. Fungsinya adalah untuk membentuk matriks tulang. Jadi osteoblas ini dia punya kemampuan untuk mensekresikan atau memproduksi matriks tulang ya, yang nantinya matriks tulang ini akan mengalami mineralisasi sehingga menjadi keras, mengeras gitu. Nah, ini membentuk matriks tulang yang disebut dengan osteoid ya, atau matriks organik. Nah, kemudian osteoblas sendiri juga secara langsung menstimulasi ya, atau mendorong terjadinya mineralisasi pada matriks tulang yang dihasilkan. Sehingga osteoid ini yang dia masih dalam bentuk koloid, fase koloid, dia bisa mengalami pengerasan. Nah, kemudian osteoblas juga punya fungsi untuk mengaktifkan sel osteoklas. Nah, nanti ada di slide berikutnya ya tentang osteoklas, fungsinya apa dan hubungannya bagaimana dengan osteoblas. Kemudian menjaga homeostasis kalsium melalui interaksinya dengan sel-sel osteosit. Nah, kemudian juga sebagai indikator kerusakan mikro pada tulang. Nah, gangguan fungsi pada osteoblas itu secara klinis di, bisa dideteksi dengan cara mengukur kadar alkalin fosfatase dan juga enzim osteokalsin di dalam darah. Nah, ini gambar yang tadi ya. Jadi eh, ini lapisan endosteum ya, lapisan endosteum dari tulang padat yang permukaannya itu seluruh permukaannya ditutupi oleh sel-sel osteoblas. Nah, ya ini osteoblas yang aktif, bentuknya eh, eh, ukurannya membesar sitoplasmanya dan juga sitoplasmanya berwarna kebiruan. Ini juga contoh lain dari osteoblas. Nah, ini eh, gambaran tulang trabekula. Gambaran tulang trabekula yang di permukaannya juga ada sel-sel osteoblas. Sel-sel osteoblas. Nah, selanjutnya osteosit. Osteosit itu adalah sel osteoblas yang sudah terjebak di dalam matriks tulang ya, dalam matriks tulang yang telah termineralisasi. Dia terletak di dalam lakuna. Jadi ini berasal dari sel osteoblas. Sel osteoblas, nah seperti ini ya. Sel osteoblas ini kan dia akan menghasilkan matriks dan juga em, menghasilkan mineral ya, memberikan mineral supaya matriks yang dihasilkan, matriks osteoidnya itu mengalami pengerasan. Nah, nanti osteoblas yang di sini itu setelah dia itu tertutupi matriks dan mengeras, maka osteoblas ini akan eh, ter
apa terperangkap gitu ya, terperangkap di dalam lakuna seperti ini. Nah, jadi ini osteosit ini berasal awalnya seperti ini dulu. Awalnya itu berasal dari osteoblast yang dia sudah terjebak di dalam matriks tulang yang termineralisasi. Kemudian berubah menjadi osteosit. Nah, pada keadaan hipokalsemia, yaitu kekurangan kalsium di dalam darah, misalnya sebagai contoh pada kasus hipokalsemia, milk fever ya, hipokalsemia pada sapi yang baru melahirkan, ya, sehingga karena kalsium darahnya itu rendah, turun secara drastis, induk sapinya itu tidak eh, akan kesulitan untuk berdiri, ya, karena tulang-tulangnya menjadi sangat lemah, ya, dia eh, tidak ada kekuatan untuk menopang tubuhnya. Nah, eh, pada keadaan hipokalsemia, em, matriks tulang itu bisa dirombak lagi ya melalui interaksi antara osteosit, osteoblast, dan juga nantinya dengan osteoklas gitu. Jadi osteosit yang awalnya terjebak di dalam ini, di dalam lakuna, ya, di dalam lakuna, ini matriks di sekitarnya ini akan dengan adanya aktivitas dari faktor-faktor yang terlibat, matriks yang tadinya padat ini akan meleleh gitu ya, semacam meleleh atau mencair ya, menjadi mencair kembali, mencair kembali sehingga lakunanya itu akan membesar ya, melebar. Nah, ini peristiwa ini disebut dengan apa prosesnya ini disebut dengan osteositik osteolisis. Ya, osteositik osteolisis. Nah, kenapa kok apa matriks tulangnya itu jadi mencair? Karena mineral-mineralnya yang menyebabkan pemadatan matriks itu diambil, ya, dibutuhkan untuk diambil kembali ke dalam sirkulasi darah itu, khususnya kalsiumnya. Nah, untuk mengkompensasi keadaan hipokalsemia pada hewan tersebut. Ini contoh lain ya, gambaran histopat dari tulang. Em, di permukaannya itu ada sel-sel osteoblas, ya. Kemudian ini ada osteosit di dalam lakuna-lakuna. Ini juga sama ya, ini osteosit di dalam lakuna. Nah, sekarang osteoklas. Ya. Osteoklas ini adalah sel eh, penyusun tulang yang dia mempunyai banyak inti. Jadi seperti giant cell ya, multinucleated cells ya, yang berasal dari stem cell hematopoietik yang eh, granulositik ya atau monositik. Sitoplasmanya berwarna eosinofilik, jadi warnanya itu lebih merah ya. Sedangkan tadi osteoblast, osteosit itu kebiruan basofilik. Kalau osteoklas itu sitoplasmanya eosinofilik dan punya beras border di membran selnya. Nah, kemudian dia letaknya itu ada di lakuna Howsip. Fungsinya adalah untuk eh, em, ini berkomunikasi dengan atau merespon aktivitas sel-sel lain ya yang saling terlibat di dalam tulang. Jadi aktivitas dari sel osteoblas, osteosit dan juga sel-sel stroma. Kemudian em, juga untuk ini memicu terjadinya proliferasi osteoprogenitor melalui sekresi growth factor tertentu.
Nah, osteoklas ini dia bisa menjadi teraktivasi atau aktivitasnya meningkat kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama itu jika ada permukaan tulang yang tidak ditutupi oleh sel osteoblas gitu. Jadi secara normal dalam keadaan homeostasis normal osteoblas itu pasti menutupi semua permukaan tulang. Tetapi dalam keadaan ketika tubuh itu membutuhkan eh, kalsium yang harus diambil dari deposit dari mineral tulang, maka osteoklas itu akan menempati permukaan tulang ya, menggantikan osteoblas gitu. Nah, kemudian osteoklas ini juga bisa diaktifasi apabila ada kondisi peradangan. Jadi oleh mediator-mediator inflamasi dan juga mediator nekrosis seperti interleukin 1 dan juga TNF-alfa. Nah, atau ketika osteoblast dan sel-sel stromal teraktivasi dan mengekspresikan ligan reng yang bisa berikatan dengan reseptor di permukaan osteoklas. Nah, jadi tiga kondisi ini em, yang menentukan atau yang dapat mengaktifkan sel osteoklas. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang bisa mengaktifkan osteoblast eh, sehingga dapat mengekspresikan reng ligannya ya, atau juga disebut dengan osteoclast differential factor atau ODF. Nah, itu ada kadar paratiroid hormon, kemudian interleukin 1 dan 11, kemudian prekursor dari vitamin D, PGE2 ya, glukokortikoid, kemudian TNF alfa ya, faktor TNF alfa. Nah, tujuannya kenapa osteoklas diaktifasi itu adalah untuk merombak mineral di dalam tulang ya agar bisa dikembalikan atau diantarkan ke sirkulasi darah. Nah, untuk sebagai feedback atau mekanisme feedback ya untuk menghentikan aktivitas dari osteoklas, osteoblast juga bisa memproduksi ODF blockers ya atau osteoprotegrin ya, em, dan juga melalui hormon kalsitonin. Nah, ini contoh gambaran histologi dari osteoklas yang sedang menempati lakuna Howsip. Nah, ini satu sel osteoklas ya, eh, yang mana selnya ini berbentuk irregular, sitoplasmanya eosinofilik, dan dia mempunyai banyak inti atau multinukleotid. Dia terletak di lakuna Howsip. Nah, kemudian ini sel osteoklas yang lain. Nah, dalam keadaan ini bisa dilihat kalau di permukaan tulangnya ini nggak ada osteoblastnya ya. Nah, ini yang masih ada sel osteoblastnya. Ini nggak ada sel osteoblastnya ya. Ini menunjukkan osteoblast sedang beraktivitas untuk merombak mineral tulang di sini. Nah, ini gambaran skematik dari perjalanan kalsium ya, mineral kalsium eh, secara intraseluler dan ekstraseluler di dalam tulang ya, yang yang perjalanan kalsium ini diperankan atau di ini diperantarai gitu ya, diperantarai oleh sel-sel penyusun tulang yaitu baik itu osteoblast, osteosit maupun osteoklas.
Nah, ini bayangkan aja ya, ini secara skematik ini adalah tulang padat, bagian dari tulang padat em, yang di dalamnya ini ada apa? Lakuna-lakuna. Di dalam lakuna itu ada osteosit. Jadi ini sel yang diwarnai kuning ini digambarkan sebagai osteosit. Kemudian ada kanalikuli-kanalikuli ya yang menghubungkan atau menjadi jalan untuk komunikasi antar sel osteosit. Nah, kemudian ada kanalikuli yang mengarah keluar dari eh, matriks tulang, ya, sehingga bisa menghubungkan antara sel osteosit dengan sel-sel osteoblas di permukaan tulang. Bisa dilihat di sini ada intercellular junction-nya. Osteoblas digambarkan dengan sel berwarna biru muda. Nah, kemudian di luar ini ada kapiler pembuluh darah. Kapiler pembuluh darah. Eh, kemudian ini ada sel yang em, dia multinucleated ya, punya banyak inti. Ini adalah sel osteoklas. Di sini sel osteoklas sedang aktif ya, aktif di permukaan matriks tulang yang tidak ada osteoblasnya. Nah, ini digambarkan secara skematik matriksnya itu tampak eh, kayak growok gitu ya, ya. Ini sedang dirombak, mineralnya dirombak, kalsiumnya diserap oleh osteoklas, kemudian diantarkan masuk ke kapiler pembuluh darah ya. Kalsium ini dimasukkan ke sirkulasi darah. Nah, kemudian ini gambaran ada tanda panah eh, antara osteoblas dengan matriks tulang. Ini adalah gambaran bahwa osteoblas ini juga memberikan mineral ya, mineral ke matriks tulang sehingga matriks tulang yang tadinya cair bisa menjadi padat dan keras. Nah, kemudian ini demikian juga dengan hubungan osteosit dengan matriks tulang ya. Jadi ini yang warna merah ini gambaran perjalanan kalsiumnya. Nah, kalau ini hubungan antara sel stromal atau osteoblas dengan osteoklas. Bagaimana osteoklas itu bisa mengaktifkan osteoklas pada kondisi yang dibutuhkan. Nah, jadi di permukaan osteoblas itu ada ring ligan nih yang kayak lollipop warna oranye ini ya. Ada ring ligan. Ring ligan ini bisa berikatan dengan ring reseptor di permukaan osteoklas yang masih tidak aktif gitu. Nah, setelah berikatan, maka bisa mengaktifkan osteoklas melalui nuklear faktor kappa. Ya, kemudian osteoklas akan berdiferensiasi menjadi bentuk aktifnya osteoklasnya. Dia aktif, akhirnya dia eh, secara morfologi pun berubah, dia membentuk brass border dan dia bisa mempunyai kemampuan untuk merombak matriks tulang. Nah, sebagai apa negatif feedbacknya ya, apabila em, apabila kompensasi upaya kompensasi untuk memenuhi kebutuhan kalsium dalam darah itu sudah dirasa cukup terpenuhi, maka untuk menonaktifkan ya ataupun untuk menghambat agar osteoklas yang tidak aktif itu tidak teraktivasi, maka osteoblas itu juga bisa mensekresikan senyawa lain yaitu osteoprotegrin ya atau ODF blocker.
Nah, osteoprotein itu akan berikatan dengan reng ligan dari osteoblas itu sendiri, sehingga reng ligannya itu tidak bisa berikatan dengan reng reseptor pada osteoklas. Gitu. Nah, selain osteoblas yang bisa mempengaruhi aktivitas dari osteoklas, osteoklas juga ternyata juga punya peran untuk memperbanyak sel-sel osteoblas ya, untuk eh, menghasilkan banyak sel osteoblas yang baru. Jadi osteoklas melalui aktivitasnya dengan meresorpsi matriks tulang, dia akan mengeluarkan faktor-faktor pertumbuhan yang terlarut di dalam matriks tulang. Kemudian growth factor ini bisa menstimulasi sel-sel osteoprogenitor ya atau sel prekursor untuk mengalami pendewasaan atau diferensiasi menjadi osteoblas yang aktif gitu. Osteoblas yang aktif kemudian akan eh, menghasilkan mineral ya, memberikan mineral atau memicu terjadinya mineralisasi pada matriks tulang. Nah, kemudian pada kondisi yang matriks tulang itu sudah terpenuhi, osteoblas itu akan kembali ke bentuk inaktifnya menjadi surface osteoblas. Jadi eh, kembali ke bentuknya yang pipih gitu. Jadi ini bentuknya inaktif ya. Nah, selanjutnya proses osifikasi dari tulang itu em, dibagi menjadi dua jalur ya. Terdapat dua jalur terjadinya proses osifikasi. Yang pertama intramembranous ossification ya. Yang kedua endochondral ossification. Intramembranous ossification ini melibatkan mesenchymal network di dalam tulang ya. Sel-sel mesenkim seperti eh, yang bisa berdiferensiasi menjadi osteoblas, kemudian osteoblas nanti bisa menjadi osteosit ya setelah setelah terjebak di dalam eh, matriks tulang yang termineralisasi dan membentuk tulang padat secara langsung. Nah, contohnya ini pada pembentukan tulang pipih. Nah, kemudian eh, pada pembentukan tulang panjang itu membutuhkan osifikasi endokondral. Jadi dimulai dari pembentukan tulang rawan terlebih dahulu yang nantinya akan mengalami diferensiasi menjadi tulang dewasa. Gitu. Ini perkembangan tulang panjang em, eh, disertai dengan perkembangan vaskularisasinya ya. Jadi awalnya tulang panjang ini ya hanya berisi sel-sel mesenkimal, sel-sel osteoprogenitor, kemudian mulai berdiferensiasi, menghasilkan matriks tulang rawan, kemudian tulang rawan itu akan terkalsifikasi. Nah, ini area tengah, dimulai dari area tengah dari calon tulang panjang tersebut ya. Kemudian eh, area tepi dari tulang dari bagian tengah tulang tersebut itu mulai memadat ya. Nah, kemudian yang area tengah sudah terkalsifikasi tulang rawannya, eh, giliran berlanjut ke area ujung-ujung dari tulang panjangnya yang mulai eh, menjadi matriks tulang rawan. Kemudian juga seiring berjalannya waktu,
mulai terjadi kalsifikasi, kemudian pembuluh darah mulai terbentuk di area sentral dari calon tulang panjang, pembuluh darah mulai terbentuk, kemudian setelah terjadi angiogenesis yang semakin meluas, maka tulang padat di sekitarnya itu juga semakin terbentuk ya. Kemudian pembuluh darah ini akan beranastomosis juga di area epifisis. Nah, ini akan semakin berkembang ya. Jadi di dalam tulang itu termasuk di dalam medullary cavity itu juga banyak kapiler pembuluh darah di situ. Nah, ini tahapan osifikasi endokondral yang melibatkan eh, proses pembentukan tulang rawan, khususnya untuk eh, menambah ukuran panjang dari tulang panjang. Jadi ada eh, area growth plate itu ada di daerah sini ya, area growth plate di sinilah eh, terdapat eh, sel-sel yang hipertropik ya, yaitu kondroblas. Kondroblas ini akan semakin mengalami pendewasaan ke arah atas. Dia berproliferasi terlebih dahulu, kemudian hingga menjadi kondrosit. Di sini di area yang paling atas ini adalah area zona resting, zona istirahat. Pada area hipertropik terjadi maturasi dari sel-sel kondroblas, degenerasi, ya, degenerasi, kemudian juga disertai dengan kalsifikasi. Nah, selanjutnya beberapa macam penyakit atau gangguan pada tulang. Nah, yang pertama adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan tulang. Yang pertama osteopetrosis. Jadi osteopetrosis itu adalah penyakit osteosklerotik di mana terjadi peningkatan kepadatan tulang per unit area. Penyebabnya itu adalah kegagalan osteoklas dalam meresorpsi tulang selama masa osifikasi. Nah, eh, jadi pada masa osifikasi, osteoklas itu juga harus apa ya? Ada masanya dia harus teraktivasi ya, agar pembentukan tulang itu tidak terlalu padat ya, sehingga justru ketika semakin tulang itu semakin padat, eh, maka akan ini menyebabkan tulang itu menjadi mudah patah. Nah, karena adanya kegagalan aktivitas osteoklas, nah terjadilah eh, penyakit sklerotik ini, nah yang disebut dengan osteopetrosis. Secara histopat, growth plate-nya itu normal, ya. Tetapi pada area trabekular itu eh, terdapat matriks tulang yang memenuhi eh, rongga-rongga trabekularnya. Jadi area trabekularnya itu mengalami pemadatan. Ini gambaran PA-nya ya dari eh, tulang yang mengalami osteopetrosis, di mana area trabekularnya itu mengalami pemadatan. Nah, ini pada tulang femur, jadi yang berwarna merah kemerahan ini adalah
trabekular. Nah, ini bisa dilihat area medullary cavity-nya itu terisi oleh matriks-matriks tulang, ya. Sehingga medullary cavity-nya itu eh, menyempit sehingga tulang itu menjadi lebih padat. Nah, kemudian yang kedua, osteogenesis imperfecta. Ini adalah suatu bentuk osteopeni atau hilangnya massa tulang, ya, kekurangan massa tulang. Jadi kebalikan dari osteopetrosis, kalau osteogenesis imperfecta itu kepadatan tulangnya berkurang atau menurun. Bisa terjadi pada tulang, pada gigi, tendon, dan juga sklera, sklera bola mata. Kemudian eh, bisa menyebabkan manifestasi klinis pada hewan berupa fraktur, ya, fraktur, kemudian gangguan pada persendian dan juga pada pertumbuhan gigi. Penyebabnya adalah kegagalan osteoblas atau odontoblas. Kalau odontoblas itu osteoblasnya gigi, ya, jadi di area gigi. Dalam mensintesis kolagen tipe 1 dan protein-protein terkait, ya, yang non kolagenus. Secara histopat, growth plate-nya itu normal, trabekular bone-nya itu eh, tampak dominan, tulang padatnya ini yang pertumbuhannya lambat. Ya, jadi kepadatan pada tulang padat itu menurun. Kalau pada gigi akan tampak berwarna pink, ya, tampak berwarna pink eh, karena eh, terjadi penipisan pada mahkota giginya. Kemudian selanjutnya ada kraniomandibular osteopati atau dikenal juga sebagai lion jaw. Ini juga gangguan osifikasi khususnya pada tulang pipih di mandibula karena faktor genetik menurun, ya. Biasanya terjadi pada anjing ras terrier. Eh, Bentuk patologinya, PA-nya itu berupa penebalan dan deformitas dari tulang mandibula, kemudian bisa pada oksipital, tulang temporal. Secara histopat, karena ini tulang pipi, maka growth plate tidak terlibat. Kemudian trabecular bone itu kepadatannya meningkat, eh, tulang padat juga menebal. Nah, ini lain jauh ini pada anjing. Nah, ini di mandibulanya terlihat terjadi penebalan tulang mandibula dan menyebabkan deformitas. Selanjutnya penyakit metabolik pada tulang. Tadi penyakit atau gangguan pertumbuhan, ya. Sekarang penyakit metabolik. Yang pertama itu osteoporosis. Osteoporosis ini juga penurunan kepadatan tulang, tetapi karena gangguan sistem metabolik, ya. Jadi bukan karena osifikasi selama masa pertumbuhan. Nah, ini adalah eh, salah satu contoh penyakit tulang yang sifatnya sistemik, ya, dikarenakan eh, kurangnya nutrisi, asupan kalsium, hormonal, ada eh, gangguan produksi hormon estrogen, ya, ataupun toksin, ataupun konsumsi tanaman-tanaman tertentu. Abnormalitas itu pada osteoporosis bisa ditemukan pada baik pada tulang yang sedang tumbuh, ya, pada ataupun pada
berbagai tulang lain ya selama masa remodeling tulang. Kemudian eh, bisa disertai dengan nyeri, nyeri tulang dan juga fraktur sekunder. Fraktur sekunder karena kepadatan tulang menurun ya sehingga tulang itu akan rapuh dan mudah mengalami fraktur bila misalkan jatuh atau terjadi benturan. Nah, di sisi lain ya kalau kepadatan penurunan kepadatan tulang itu tidak disertai dengan em, rasa nyeri, itu disebut dengan osteopenia. Sedangkan osteoporosis itu umumnya selalu disertai dengan rasa nyeri, biasanya pada persendian-persendian gitu. Kemudian pada hewan yang masih mengalami pertumbuhan, ya pada hewan muda yang masih mengalami pertumbuhan, umumnya osteoporosis itu masih bisa ditangani atau reversibel, sedangkan pada hewan dewasa, demikian juga pada manusia, karena eh, penggantian tulang eh, atau mekanisme remodeling tulang itu melambat, maka em, prognosisnya juga lebih lambat ya untuk bisa ditangani atau reversibel kembali ke normal. Nah, penyebabnya itu adalah defisiensi kalsium, kemudian kelaparan, kurangnya aktivitas fisik, penggunaan glukokortikoid ya, terapi glukokortikoid dalam jangka waktu yang panjang, penurunan hormon estrogen, contohnya pada wanita yang sudah menopause ya. Growth plate-nya secara histopatologis itu akan menipis, kemudian trabecular bone juga menipis, jumlah tulang trabekularnya itu berkurang atau atrofi ya. Kemudian compact bone tulang padatnya itu juga menipis dikarenakan peningkatan aktivitas osteoklas untuk meresorpsi matriks tulang sehingga tulang padatnya itu akan tampak berpori-pori. Ini eh, em, bagan penyebab dan juga mekanisme terjadinya osteoporosis ya. Yang pertama bisa dikarenakan kurangnya atau rendahnya asupan kalsium dalam pakan ya atau makanan sehingga menyebabkan eh, sekresi hormon PTH atau paratiroid itu meningkat. Eh, Kemudian bila paratiroid hormon itu meningkat, maka bisa mengaktifasi osteoklas. Osteoklas kemudian akan meresorpsi kalsium di dalam matriks tulang untuk dibawa ke pembuluh darah, ke sirkulasi darah. Kemudian pada kasus gagal ginjal, nah pada ginjal sel epitel tubulus khususnya sel epitel tubulus proksimal itu mempunyai peran untuk mensintesis vitamin D. Pada kasus gagal ginjal yang mana sel epitelnya itu umumnya mengalami nekrosis, ya, kerusakan, maka sintesis vitamin D tentunya akan ikut menurun ya, karena sel-sel penghasilnya itu mati atau berkurang. Sehingga eh, kita tahu vitamin D itu punya eh, berperan penting atau dibutuhkan agar eh, sel-sel epitel usus atau enterosit itu bisa bisa menyerap kalsium dari pakan atau makanan di dalam usus. Maka karena vitamin D menurun, maka usus itu akan menurun juga kemampuannya untuk mengabsorpsi kalsium dari makanan. Sehingga
sirkulasi darah akan kekurangan kalsium atau hipokalsemia. Kemudian eh, kelenjar paratiroid menjadi teraktivasi dan mensekresi paratiroidnya dan berlanjut ya sampai ke aktivasi osteoklas. Kemudian pada keadaan individu yang mengalami defisiensi hormon estrogen, ini juga akan mengganggu absorpsi atau penyerapan kalsium di dalam usus, sehingga hormon paratiroid akan meningkat. Kemudian pada kasus lain, eh, karena terjadinya peningkatan sensitivitas osteoklas terhadap PTH, jadi ini gangguannya ada pada osteoklasnya ya. Jadi adanya eh, kadar adanya em, hormon paratiroid di dalam darah meskipun dalam jumlah yang sedikit yang seharusnya tidak mengaktifkan osteoklas karena ada gangguan pada osteoklasnya dia menjadi lebih sensitif. Osteoklas ini bisa aktivasi. Tuh. Nah, ini contoh cross lesion atau gambaran makroskopis dari osteopenia ya di area epifisis. Ini trabekular bone-nya menipis ya, growth plate-nya menipis, trabekular bone-nya menipis sehingga hanya tampak seperti serat-serat atau serabut-serabut tipis seperti ini. Kemudian compact bone-nya tulang padat, tulang padatnya itu tampak berpori-pori dan mengalami penipisan. Ini pada os vertebrae yang mengalami osteoporosis. Nah, tulang padatnya yang seharusnya padat ya dipenuhi oleh matriks tulang yang termineralisasi itu kepadatannya menurun dan membentuk pori-pori. Jadi seperti spongy bone. Ini akan sangat rapuh ya, sangat rapuh. Oleh karena itu umumnya pada orang-orang yang sudah lanjut usia ya, ibu-ibu yang sudah eh, menopause khususnya ya sudah banyak melahirkan anak, sudah mengalami menopause atau sudah lanjut usia, itu umumnya akan dianjurkan agar menjaga eh, menjaga dirinya dari benturan atau terjatuh gitu. Nah, karena biasanya tulangnya ya di berbagai area itu rapuh seperti ini, khususnya kalau sudah mengalami osteoporosis. Ini osteoporosis pada mandibula ya, pada os mandibula. Kemudian rickettsia dan osteomalacia. Ini juga penyakit metabolik eh, dikarenakan kegagalan proses mineralisasi yang eh, menyebabkan deformitas ya. Ini terjadi pada tulang yang sedang bertumbuh, khususnya pada pada osifikasi jalur endokondral ya, yang menggunakan eh, menggunakan jalur endokondral. Tentunya ya pada tulang panjang. Biasanya kemudian kalau osteomalacia itu terjadi pada tulang dewasa ya. Kalau rickettsia pada tulang yang masih bertumbuh. Gejala klinisnya itu berupa nyeri, nyeri pada tulang, kemudian bisa terjadi fraktur, mudah terjadi fraktur, terus terjadi deformitas, contohnya skoliosis, kifosis. Penyebabnya adalah defisiensi vitamin D dan atau fosfor, ya. Kemudian penyakit ginjal kronis.
Nah, itu makanya contohnya pada ini ya, kalau pada manusia, pada bayi dan juga anak-anak itu pada jam-jam tertentu di pagi hari itu kan dianjurkan untuk berjemur ya. Berjemur agar mendapat eh, apa namanya? Agar bisa terjadi sintesis vitamin D ya. Sintesis vitamin D. Nah, vitamin D itu diperlukan untuk mineralisasi tulang. Nah, kalau kekurangan vitamin D, maka bisa terjadi eh, gangguan berupa riketsia. Ini kalau pada anak-anak biasanya. Kemudian, secara histopat, growth plate-nya itu menebal, membentuk nodul, eh, kondrositnya itu meningkat, ya, jumlah sel-sel kondrositnya itu meningkat di zona proliferatif. Kemudian trabekular bone mengalami peningkatan osteoid, matriks matriks osteoid yang belum termineralisasi. Tulang padatnya itu menjadi lunak ya kalau pada kondisi yang sudah parah. Kemudian tulang ini akan menjadi sangat mudah teriris atau mengalami robekan ya. Ini menggunakan pewarnaan Goldner Trichom eh, yang mewarnai area trabecular bone pada eh, tulang pada area metafisis dari tulang panjang ya. Jadi jadi ini yang berwarna merah dengan pewarnaan khusus ini yang berwarna merah ini menunjukkan osteoid yang belum termineralisasi ya. Osteoid yang belum termineralisasi, sedangkan yang berwarna biru pada trabecular bone ini yang sudah termineralisasi. Kemudian di antaranya ini ada medullary cavity ya yang berisi sel-sel hematopoietik. Ini osteomalacia yang eh, pada pelvis ya menyebabkan deformitas bentuknya atau strukturnya menjadi asimetris, tidak simetris ya. Kemudian penyakit inflamatori ya. Penyakit inflamatori infeksional pada tulang, inflamasi atau peradangan pada tulang. Sorry ya, ini apa translatean pada PPT patologi mungkin masih banyak yang salah ya. Jadi nanti kalau adik-adik belajar PPT silakan di apa ya? eh, Silakan ini apa jangan terpaku pada kata-kata yang terlihat yang sudah seharusnya terlihat salah ya. Jadi kalian terjemahkan sendiri bagaimana. Misalkan kayak ini, the bone, ini maksudnya bone ya. Jadi eh, inflamasi atau peradangan pada tulang itu disebut dengan osteoitis. Dan inflamasi pada lapisan periosteumnya disebut dengan periositis. Periositis. Kemudian eh, yang pertama peradangan pada tulang yang melibatkan rongga sumsumnya ya, atau medullary cavity-nya, sumsum tulang belakangnya. Itu disebut dengan osteomielitis. Ini mie ya ini ya, bukan mei, tapi osteomielitis. Disebabkan karena umumnya infeksi bakteri, paling banyak itu karena
bakteri Staphylococcus aureus, ya. Kemudian Arcanobacteria pyogenes pada sapi dan juga infeksi E. coli. Kemudian kalau virus ada kolera, kenine hepatitis, feline leukemia, eh, infeksi fungi ya, bukan kalau mushroom ini kan istilah untuk ini ya, makanan ya sebenarnya ya. Untuk makanan kalau pada sains kedokteran kita menggunakan istilahnya itu fungi. Infeksi fungi atau jamur ada Blastomyces dermatitides yang bisa menyebabkan pyogranulomatous inflammation pada tulang. Patogenesisnya, rute masuknya infeksi pada tulang itu bisa melalui penyebaran secara hematogenus, jadi secara sistemik ya, atau eh, extension from a contagious site, jadi penyebaran dari area yang terinfeksi di dekat tulang, atau direct implantation, jadi penetrasi secara langsung melalui fraktur, ya, melalui celah dari tulang yang mengalami fraktur. Kebanyakan osteomielitis itu em, disebabkan karena penularan atau infeksi secara hematogenus ya, secara hematogenus yang bisa berkembang atau mencapai area tulang tulang panjang dan juga tulang vertebre. Nah, ini em, infeksi hematogenus yang menyebabkan osteomielitis ya di area persendian, khususnya di area epifisis ya, epifisis dari tulang femur. Nah, ini infeksinya disebabkan karena adanya emboli bakteri, ya, emboli bakteri yang eh, sampai gitu ya, sampai atau mungkin dia eh, di dalam aliran darah itu mencapai kapiler pembuluh darah di area epifisis ya, sehingga bakterinya itu menyebar dan menyebabkan infeksi lebih lanjut ya, kemudian direspon oleh peradangan akut ya, peradangan akut di situ banyak sel neutrofil ya yang merespon sehingga menghasilkan peradangan supuratif di sini. Sini tampak tulang rawannya itu mengalami nekrosis ya, mengalami nekrosis, ruptur, kemudian hiperemis ya, dan juga eh, terdapat eksudat purulen. Kemudian ada eh, osteomielitis dan juga periostitis yang terjadi pada mandibula disebabkan oleh infeksi jamur Blastomyces ataupun bakteri Actinomyces. Nah, ini diawali dengan adanya luka pada mukosa mulut, ya. Contohnya pada saat terjadinya atau proses erupsi gigi, pergantian gigi, yang mana terbentuk perlukaan di gingiva, kemudian menjadi rute untuk masuknya bakteri sehingga menyebar hingga ke mandibula ya dan menyebabkan radang kronik pyogranulomatus, radang kronik yang disertai dengan ini
peradangan supuratif. Jadi biogranulomatus. Kemudian eh, infeksi bakterinya akan menyebabkan nekrosis pada jaringan sehingga jaringan tulang itu banyak yang hilang, ya rusak. Kemudian berlanjut ke periosteal. Kemudian area yang mengalami nekrosis eh, bisa bisa mengalami penyembuhan membentuk tulang baru dan jaringan ikat. Ciri khas gross lesion dari kasus ini itu berupa adanya fistula yang mengering, kemudian mandibulanya itu membesar dan giginya mudah terlepas ya. Giginya rapuh dan mudah terlepas. Nah, ini os mandibula yang dipotong secara transversal. Di sini bisa terlihat eh, mandibulanya mengalami peradangan ya, hiperemis. Kemudian ada eksudat purulen, eksudat purulen atau piogranulomatus di dalam mandibulanya, tidak pada jaringan, pada bidang sayatan atau bidang potongan dari mandibula. Kemudian eh, yang tadi ini supuratif ya. Nah, yang biogranulomatus ini pada kasus yang lebih berat, ya. Pada kasus yang lebih berat eh, menyebabkan banyak tulang padat yang mengalami nekrotik sehingga hilang jaringan tulang padatnya, kemudian menjadi rongga kosong yang akhirnya diisi oleh sel-sel radang kronik ya. Sel-sel radang kronik disertai dengan jaringan ikat. Ini kalau dibersihkan eh, peradangannya jadinya seperti ini. Tulangnya menjadi berbentuk irreguler, sangat tidak beraturan ya. Kemudian kerowok-kerowok membentuk pori-pori seperti itu. Ini saya kurang berapa lama ya? Oh, oke, kita lanjutkan sebentar ya. 17.30 kita absen ya. Nah, kemudian ada nekrosis pada tulang, osteonekrosis atau avaskular nekrosis atau juga bisa disebut dengan bone infection, infak tulang. Umumnya disebabkan karena iskemia ya, kekurangan atau kehilangan asupan oksigen. Eh, Mekanismenya dikarenakan em, ada bisa disebabkan oleh berbagai macam eh, faktor ya. Yang pertama bisa karena fraktur yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah yang memvaskularisasi tulang, kemudian terapi kortikosteroid, kemudian trombosis atau emboli. Sebagai contoh, emboli karena ini gelembung nitrogen pada eh, pada kondisi disbarisem. Misalkan contohnya ini apa namanya? Kayak keracunan nitrogen pada penyelam itu ya, penyelam karena perubahan tekanan yang mendadak. Nah, itu bisa menyebabkan emboli di pembuluh darah, emboli dari gas nitrogen. Kemudian emboli ini kalau udah mencapai pembuluh darah yang ukurannya sama dengan yang diameternya sama dengan ukuran emboli tersebut, maka embolinya akan stuck di situ sehingga pembuluh darah ini menjadi tersumbat ya. Jadi alirannya akan terhenti, jaringan yang disuplai oleh pembuluh darah tersebut akan kehilangan suplai oksigen.
tuh, sehingga bisa mengalami infak, ya, nekrosis eh, tipe infarction. Kemudian cedera pada pembuluh darah, misalnya vaskulitis, ya, radang pembuluh darah, atau karena terapi sinar radiasi. Kemudian peningkatan tekanan intraoseus, tekanan di dalam tulang, ya, peningkatan tekanan di dalam tulang intraoseus, sehingga menyebabkan kompresi pembuluh darah di dalam tulang, atau hipertensi pada pembuluh vena. Nah, ini contoh gambaran histopatologi dari eh, pada nekrosis ini, dari nekrosis tulang eh, yang didapatkan dari hasil eksperimental, ya, dengan cara membuat ligasi sehingga suplai pembuluh darah pada em, di sini di suplai pembuluh darah pos femur, ya, sehingga suplai pembuluh darahnya itu terputus. Ini tulang yang normal, sedangkan ini tulang yang sudah mengalami nekrosis. Trabekular bone-nya sangat berkurang drastis, ya, dibandingkan dengan yang gambar yang kiri. Nah, selanjutnya ada renal osteodystropi. Jadi ini gangguan tulang yang disebabkan oleh eh, penyakit gagal ginjal, penyakit ginjal kronis. Jadi ini gangguan tulang sekunder, ya. Nah, makanya disebut dengan renal osteodystropi. Nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut sendiri, ya. Ini nanti kaitannya dengan anu, gagal ginjal menyebabkan hiperfosfatemia, ya. Kemudian karena hiperfosfatemia eh, akan terjadi hiperparatiroidisme, ya. Kelenjar paratiroidnya mengalami aktivasi berlebihan. Kemudian hormon PTH, paratiroid itu akan meningkat. Nanti berkaitan juga dengan eh, metabolisme eh, metabolisme sintesis vitamin D pada usus, hingga aktivitas osteoklas di dalam tulang nanti. Oke, saya rasa sampai di sini aja. Ntar saya absen. Selanjut untuk materi, sisa materinya nanti bisa adik-adik pelajari secara mandiri, ya. Karena udah maghrib juga. Oke, silakan di-scan absennya, barcode-nya. Kalau ada yang tidak bisa scan, silakan ini apa unmute dan menyebutkan namanya. Dokter, mohon maaf, saya cuma menggunakan satu device. Apakah boleh dibantu untuk mengabsenkan atas nama Neira Marska Auralin Wisnu, dokter? Neira, ini dengan siapa ini? Eh, Gabung dengan siapa? Oh, oh, ya, Saya Neira nggak, sendirian. iya dokter. Oh ya udah, ini ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi? Marsha Salsabila? Nggak ada ya, Marsha Salsabila. Oh sudah, oke, ya.
Ya, baik. Sekian untuk materi kedua ini ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih.